pakai lidah dan bibirnya untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus untuk menuntun setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Terima kasih. Kunaikkan doa sebelum firman yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk firman Tuhan, saya persilakan hambanya Ibu Berta. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat doanya Om Netro Baskoro. Ya, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi untuk kita berdoa buat Om Frans atau Om Musafir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar bagian firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, pada malam hari ini kami saudara seiman, jemaat Tuhan di rumah kasih, datang memohon belas kasihan kemurahan Tuhan atas Om Frans atau Om Musafir pada saat ini yang lagi sakit Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan. Mohon belas kasihan kemurahan Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas Musafir. Engkau menjamah dia pada malam hari ini. Jamah dia Tuhan, bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan apa yang jadi sakitnya Om Musafir Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kami percaya Om Musafir adalah orang yang Engkau kasih Tuhan. Tuhan Engkau yang maha tahu. Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu menjamahnya, dan malam hari ini dia boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Om Musafir memperoleh kesembuhan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka saja Alkitab kita. Satu cerita yang tidak asing, kita tetap dalam tema kita. Di dalam 1 Korintus di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, ya. Itu ayat emas kita di dalam bulan ini. Tapi saya mau keluar dari ayat itu, kita tetap pada konteksnya. Saya akan bawa saudara pada satu cerita yang tidak asing. Cerita ini cerita sekolah minggu. Kita sudah sangat menghafal cerita ini dan sudah banyak kali kita mendengar cerita ini. Tapi saya malam hari ini, Roh Kudus begitu kuat untuk kita, membawa kita untuk kembali melihat cerita ini. Tadi ketika diberitahu bahwa Bapak Pendeta Samiaji mungkin masih dalam perjalanan, saya hanya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan, dan Tuhan mengingatkan cerita ini di dalam Lukas 10 ayat 38. Judulnya, perikopnya Maria dan Marta. Ayat 38 saya bacakan, Lukas 10 ayat 38. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita adalah true love, kasih sejati. Tuhan memilih saudara dan saya
itu bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan, kasih yang sejati, kasih yang agape itu, kasih yang tanpa syarat. Tidak cukup dengan kita memiliki kasih eros, kita memiliki kasih filia, tetapi baiklah kita memiliki kasih Kristus atau kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat. Saya ulang-ulang berkata baik di jemaat Rumah Kasih maupun di jemaat kami GPPS Shalom. Dengan apa kita bisa membalas kasih Tuhan? Dengan uang kita tidak bisa. Dengan harta kita tidak bisa. Karena tidak akan pernah bisa kita membalas kasih Tuhan. Tetapi oleh kekuatan Roh Kudus, kita mau untuk mengasihi Tuhan. Seringkali kita mungkin bertanya, bagaimana cara saya mengasihi Tuhan? Saya juga selalu berkata, saudara, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Bukti kita mengasihi Tuhan dengan apa? Kita rajin ibadah, kita setia ibadah, setia di dalam berdoa, setia di dalam membaca firman, setia di dalam melakukan firman, bahkan setia melayani. Dan cinta kasih kepada Tuhan itu butuh pengabdian. Dan cinta kasih juga kepada Tuhan butuh kedewasaan. Matius berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, atau segenap perasaan. Dalam jiwa ada perasaan, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Kalau dengan segenap akal budi berarti dengan sadar kita mau mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang yang menyakiti dirinya kecuali orang gila. Saya selalu berkata dengan bahasa saya yang kami ajarkan pada jemaat kami di jemaat Tuhan di GPPS Shalom. Kasihi Tuhan, kasihi sesama manusia seperti Tuhan mengasihimu. Kisah yang kita baca tentang Maria dan Marta. Bagaimana Tuhan Yesus dan murid-murid dalam perjalanan mereka tiba di sebuah kampung yang namanya Betania. Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Demikian juga Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ada dua wanita di situ yang bernama Maria, yang bernama Marta. Baik Maria maupun Marta sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mari pada malam hari ini saya ingin kita belajar dari Maria. Ada yang menarik di ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya? Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di renungan siang saya berkata, baiklah saudara dan saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukti kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita mau taat. Kasih kita kepada Tuhan disempurnakan dengan ketaatan. Dikatakan di situ Maria mendengarkan perkataannya. Bukan hanya sekedar mendengar. Kata mendengar di dalam bahasa Ibrani itu ada dua. Yang pertama kasyaf. Saya sudah pernah berikan dulu. Awal-awal dulu di Rumah Kasih saya pernah memberikan ini. Kasyaf itu artinya mendengar dan memperhatikan. Lalu ada lagi syama. Syama mendengar, memperhatikan dan bertindak. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia perhatikan, dia tindak lanjuti. Mendengar dengan antusias. Perkataannya, dikatakan di situ perkataannya, firmannya. Kalau perkataannya berarti apa? Firman Tuhan. Biarlah malam hari ini juga saudara, walaupun kita dalam pelayanan modulasi, kita bersekutu di udara, kita beribadah dalam modulasi. Biarlah saudara dan saya memiliki hati yang mendengar.
memperhatikan, dan apa yang saudara dengar malam hari ini, saudara tindak lanjuti. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam pasal 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya berhubungan intim dengan Tuhan, nikmati Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Maria. Dia menikmati Tuhan. Dia mendengar. Dikatakan di situ mendengar. Kata mendengar di situ itu memakai kata, saudara, mendengar dengan antusias, atau mendengar, memperhatikan, dan dia bertindak, menindaklanjuti apa yang dia dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara dan saya mau belajar. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, sempurnakanlah kasih-Mu itu dengan ketaatan. Karena Tuhan dari dulu sudah sangat-sangat mengasihi saya dan saudara. Saya juga pernah berkata, kita membaca Alkitab dalam satu hari bisa 2 pasal. Hari ini 1 pasal, besok lagi ditambah 2 pasal dalam 1 hari. Besoknya lagi ditambah jadi 3 pasal dalam 1 hari. Itu tidak akan pernah menambah kasih sayang Tuhan pada kita. Tidak akan pernah menambah kasih sayang Tuhan pada kita, karena dari dulu Dia sudah sangat mengasihi saudara dan saya. Tetapi kalau kita semakin hari semakin setia berdoa, setia ibadah, setia melakukan firman, merenungkan firman, setia melayani, itu tandanya saudara dan saya berarti sayang dan cinta sama Tuhan. Tambah hari kita semakin tambah rajin, itu berarti tambah hari tambah kita semakin sayang dan cinta sama Tuhan. Kita semakin sayang dan cinta sama Tuhan. Tuhan itu enggak usah ditanya, dari dulu Dia sudah sangat sayang sama kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara dan saya mau belajar untuk taat. Belajarlah untuk taat. Kemarin juga saya membahas tentang perempuan yang berzina. Tuhan berkata kepadanya, apakah tidak ada orang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, itu kasih karunia. Orang Kristen harus hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran. Kalau hanya punya kasih, maka orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang kejam. Orang Kristen yang kompromi dengan dosa. Kalau hanya punya kasih, tidak punya kebenaran, akan kompromi dengan dosa. Tapi kita kalau hanya punya kebenaran, kita akan menjadi orang Kristen yang kejam. Tuhan mau berkata malam hari ini juga, Tuhan berkata, Tuhan tidak menghukum saya dan saudara. Tapi pesan Tuhan, ingat, jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah malam hari ini kita mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebetulnya hanya satu saja kuncinya. Seseorang itu sebetulnya yang diajarkan cuma satu, jawabannya cuma satu, yaitu kasih. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu. Dengan sendirinya dia tidak akan mau lagi untuk apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena itu akan apa? Menggores Tuhan. Oh, saya tidak mau lagi
berbuat dosa, saya tidak mau lagi berbohong, saya tidak mau lagi mencuri, saya tidak mau lagi berzina, karena saya mengasihi Tuhan. Ada orang tidak mau melakukan karena dia takut. Saya kasih contoh. Saudara berkendara, lampu merah, tidak ada polisi. Diterobos saya pada lampu merah, tidak ada polisi kok. Coba lihat ada polisi. Dia takut untuk berbuat salah karena ada polisi. Tidak ada polisi, dia terobos saja. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya tidak seperti itu. Jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan lagi melakukan dosa. Karena takut. Aku takut masuk neraka. Aku takut gini, aku takut ini. Tapi takutlah untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, dosa itu yang menjadi pemisah antara Allah dan kita. Firman Tuhan berkata, Yesaya berkata, telingaku tidak kurang tajam mendengar permohonanmu. Telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi permohonanmu, keluh kesahmu. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang menjadi pemisah adalah dosa. Ketika saudara sedang dalam masalah, Tuhan menangis melihat saudara. Karena saudara dan saya adalah anaknya. Dia seorang bapak. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menolong saya dan saudara. Tapi ada satu pemisah yang dia tidak bisa menjangkau anaknya. Yaitu dosa. Kenapa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang Maha Kudus. Dia terlalu kudus. Dia menangis ketika melihat saudara dan saya susah. Tapi dia sangat ingin menolong kita. Tetapi ada yang menjadi satu pemisah, yaitu dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, ketika saudara mendengar firman Tuhan, belajarlah mendengar seperti Maria. Belajarlah mendengar seperti Maria. Karena firman itu adalah sesuatu alat yang akan menyunat kita, memotong hati yang sombong, harus dipotong lewat firman Tuhan. Hati yang penuh dengan kebencian harus dipotong lewat firman Tuhan. Hati yang tinggi hati yang penuh dengan kepahitan, harus dipotong lewat firman Tuhan. Karena sebuah hal-hal yang tidak baik itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kita ini mau telanjang rohani di hadapan Tuhan. Jangan pernah telanjang jasmani, telanjang dosa. Tetapi biarlah kita ini mau telanjang rohani di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa menikmati saudara dan saya. Berhubungan intim dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Kejadian. Saya teringat, Roh Kudus mengingatkan saya pada saat ini. Di dalam Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Karena apa? Karena hati mereka masih murni seperti bayi. Mereka belum tahu apa itu kejahatan. Mereka tidak tahu. Yang baik, yang jahat, mereka tidak tahu. Hati yang murni. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan hubungan mereka, hubungan Adam dan Hawa, hubungan manusia itu dengan Tuhan, Adam dan Hawa dengan Tuhan. Bahkan mereka dikatakan itu omong-omongan. Demikian pun saudara dan saya mau telanjang rohani di hadapan Tuhan. Tidak ada yang menutupi. Saya juga bilang di siang hari, di renungan siang pada waktu itu.
Kita itu harus memiliki hubungan seperti suami istri. Memiliki hubungan dengan Tuhan seperti suami istri yang sedang berhubungan intim. Suami menikmati istri, istri menikmati suami. Demikian pun kita. Kita menikmati Tuhan, Tuhan menikmati kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak bisa menikmati kita. Karena ada yang menutupi, yaitu dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan lagi kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tak bersyarat itu, kita mau beri hidup kita pada Tuhan. Kita mau belajar hari ini dari Maria, bagaimana dia mendengar, dia duduk diam mendengar. Makanya kalau saudara dimodulasi mendengar firman Tuhan yang benar, jangan sambil disambil lagi makan, lagi nonton TV, yang ke kamar mandi lah, yang lagi masak lah. Kan tidak lama kita ibadah. Bagaimana kita bisa mendengar, memperhatikan dengan baik. Kita tidak ada tindakan karena kita tidak mendengar dan memperhatikan dengan baik. Dengar firman lagi nonton TV, dengar firman lagi makan, lagi camilan. Dengar firman lagi bersihin sayur, lagi masak. Biar kita mau dengar sungguh-sungguh seperti Maria. Kalau kita berkata, tadi dikatakan di dalam ayat 14, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, seseorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budi dan kekuatan, itu akan berdampak ketika dia mengasihi sesamanya. Karena hasil dari mengasihi Tuhan akan mengasihi sesama manusia. Seperti Tuhan mengasihi. Seperti Tuhan mengasihimu, demikian pun engkau mengasihi sesamamu. 1 Korintus 13 ayat 7 di sana dikatakan, bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih Tuhan buat kita. Dia menutupi segala dosa kita. Kalau Tuhan sudah menutupi segala dosa kita, demikian pun kita wajib melakukan kepada sesama kita. Tidak mempermalukan orang. Firman Tuhan berkata, barang siapa berkata dia hidup di dalam Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus pernah hidup. Itu kasih. Kasih Tuhan. Kasih itu dikatakan juga percaya segala sesuatu. Tuhan itu sangat percaya dengan kita. Kita ini adalah anaknya. Dia tahu bahwa saya dan saudara adalah anak-anaknya, dan anak-anak itu ada Roh Kudus. Bahkan saya mau berkata, Tuhan itu sangat lebih percaya kita daripada malaikat. Malaikat berbuat dosa dibuang sama Tuhan. Tapi kita, berapa miliar kali kita berbuat dosa sama Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Apa Tuhan membuang kita? Tidak, saudara. Dia percaya Berta yang jahat ini, Berta yang busuk ini, oleh kekuatan Roh Kudus, dia pasti bisa berubah. Itu Tuhan loh, saudara. Itu Bapa. Dia percaya kita karena kita adalah anaknya. Dia mengharapkan segala sesuatu. Dia tahu Berta yang jahat ini, Berta yang busuk ini, dia menaruh harapan
buat Berta. Berta pasti bisa. Kenapa? Karena Bapak itu terlalu yakin bahwa Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan membantu kita. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, maka 7 kali dia akan bangkit pula. Itu bukan dirinya sih, tapi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Dan kasih itu juga 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak sabar menanti setiap pertobatan kita. Hari ini dia mau berkata, aku tidak menghukum engkau, tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi, nak. Karena dosa itu akan menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Miliki hubungan intim. Hanya satu kerinduan Tuhan. Dia ingin berhubungan dengan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi. Saudara bayangkan waktu Tuhan menciptakan matahari. Tuhan hanya ciptakan jadilah. Tuhan menciptakan cakrawala, jadilah. Tuhan menciptakan burung-burung, jadilah. Tidak ada Tuhan menciptakan manusia, jadilah. Tetapi dia membentuk dengan tangannya sendiri. Yang hanyalah debu, tidak ada artinya. Debu itu tidak ada arti. Coba debu lemparkan ke laut, tenggelam sudah, tidak ada arti, tidak kelihatan. Ditiup angin pun dia tidak kelihatan. Tetapi debu itu ketika diberikan nafas, diberikan roh, diberikan nafas sama Tuhan, debu yang tidak ada arti itu menjadi berarti. Itulah saudara dan saya. Oleh sebab itu, ibadah yang setia, melayani Tuhan dengan setia, dengan apa yang saudara bisa, berdoa dengan setia, baca firman dengan setia, lakukan firman Tuhan dengan setia. Itu bukti cintamu pada Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Itu bukti cintamu pada Tuhan. Kasih Dia dengan segenap hatimu. Kasih Dia dengan segenap jiwamu, dengan segenap perasaanmu. Dan kasihi Dia dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Mari saudara dan saya, tidak hanya saudara tetapi saya juga. Saya belajar kasih Dia. Sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Dia menutupi segala kebusukan kita itu seperti orang penyakit kusta. Penyakit kusta, penyakit yang menjijikkan. Bahkan penyakit najis yang terkutuk. Tetapi Tuhan Yesus mentahirkan kita di atas kayu salib. Dengan apa saudara dan saya membalas cinta kasih Tuhan? Hanya dengan saudara setia melayani, setia beribadah. Makanya kau beribadah yang benar, jangan asal-asalan. Ibadah yang benar, jangan asal-asalan. Firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seperti Tuhan. Ibadah jangan sambil disambi. Hari ini aku tidak kerjaan apa-apa. Daripada aku tidak ngapa-ngapain, lebih baik aku naik di 231 kita ibadah. Sudah ada masalah baru mau datang berdoa cari Tuhan. Jangan saudara. Mama saya dulu mengajarkan saya mulai dari kecil. Jangan pernah berikan hidup yang sisa-sisa buat Tuhan. Mama saya bilang orang Kristen itu aneh.
tubuh sudah sakit, tubuh sudah di tempat tidur, tubuh sudah tidak bisa buat apa-apa, dia akan berkata, Tuhan, jikalau Engkau sembuhkan aku akan setia melayani Engkau. Enak sekali ngomongnya seperti itu, tapi tidak mengapa. Masih sadar, masih ingat Tuhan. Waktu kamu masih kuat, kamu di mana? Waktu kamu masih kuat, kamu bisa pergi mencari jiwa, kamu bisa mengabarkan kasih Tuhan, kamu di mana? Itu yang dimaksud mama saya, jangan berikan tubuh yang sisa-sisa buat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita berkat yang sisa-sisa. Dia memberikan kita berkat yang selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya mau mengajak saudara. Yang benar, ibadah itu yang benar. Datang karena saudara dan saya cinta Tuhan, bukan rutinitas. Setia dalam beribadah, setia di dalam melayani. Cinta kepada Tuhan butuh pengabdian, dan cinta kepada Tuhan butuh kedewasaan. Jangan jadi seperti anak kecil yang harus didorong-dorong, ditarik-tarik. Ayo ibadah, ayo melayani. Itu anak kecil, saya mau berkata. Anak kecil di dalam rohani. Orang lain sudah nyanyi, Tuhan Yesus mau datang. Bila bunyi sangkakala ku ada, bila namaku dipanggil ku ada. Kenapa dia didorong-dorong? Mengapa tak mau maju? Orang lain sudah nyanyi itu Tuhan Yesus mau datang, dia masih ditarik-tarik, masih didorong-dorong. Kita ini mempelai Kristus. Mempelai laki-laki hanya menikahi, mempelai wanita yang dewasa. Anak-anak saudara dan saya akan ketinggalan. Oleh sebab itu mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya satu saja saya berkata malam hari ini, yang setia di dalam mengiring Tuhan, setialah di dalam beribadah, baik di gereja saudara setia dengan apa yang saudara bisa lakukan. Kita punya pelayanan kita berbeda-beda. Setia lakukan itu. Setia berdoa. Setia baca firman. Setia renungkan dan setia untuk melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini yang kita dapat belajar malam hari ini dari Maria. Kasih itu disempurnakan lewat ketaatan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, Berta tahu bahwa firman Tuhan ini tidak sempurna. Firman Tuhan ini banyak kekurangannya. Tapi Berta mau belajar taat Tuhan. Apa yang Kau suruhkan, Berta sudah sampaikan buat jemaat-Mu di rumah kasih. Walau ini tidak sempurna dan banyak kurangnya. Tetapi satu hal yang Berta percaya, Tuhan Yesus, bahwa Allah Roh Kudus akan menyempurnakan di dalam setiap kami yang mendengar pada malam hari ini. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami dari hari ke hari. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau. Karena Engkau lebih dulu yang sudah mengasihi kami. Bahkan Engkau tidak melihat latar belakang kami. Engkau tidak melihat kehidupan kami yang sering kali menyakiti Engkau Tuhan. Tetapi setiap hari Engkau tanganmu terbuka untuk kami datang kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, biar kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan.
Dari hari-hari kami menjalin hubungan yang intim erat dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Bekerja di dalam kami. Tuhan tolong kami Tuhan, setiap kami Tuhan. Pelayanan di rumah kasih ini Tuhan. Kami hanya bergantung kepada kuat kuasa urapan Roh Kudus saja. Sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami semua Bapa. Kami mau setia Tuhan sampai akhir. Kami mau setia melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau main-main dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Om Netro yang diberkati Tuhan. Shalom.